Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang sesuatu yang akan kamu miliki di Januari 2023. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, baik buat Virgo semuanya. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Virgo selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, baik. Kita akan shuffle kartu kamu ya, Virgo. Ini kita akan cek energi orakel kamu. Apa di sini yang akan terbaca? Semoga apa yang terbaca ini adalah baik-baik aja, oke? Oke, tidak ada. Ya, baik buat Virgo. Di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan cek di sini seperti apa energi kamu saat ini ataupun di Januari 2023. Apa yang akan terjadi? Oke. Nah, ingat ya buat kamu yang mungkin tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke, baik buat Virgo. Kita bercerita tentang tahun 2023 di Januari. Yang akan kamu miliki itu apa? Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada parity. Di sini akan terlihat ya sesuatu yang akan selalu kamu lihat. Itu tentang suatu perasaan yang benar-benar saat ini kamu pengen mencari jawaban dari perasaan yang kamu miliki. Apakah ini perasaan tentang seseorang? Perasaan kamu kepada seseorang? Ya. Karena terlihat di sini kamu begitu bahagia saat berada dengan seseorang yang kamu fokuskan. Jika kamu di sini di mana hanya berteman ataupun lagi TTM-an atau mungkin lagi punya hubungan pacaran ya, tapi mungkin tidak ada komitmen. Makanya di sini kamu seperti ingin mencari suatu jawaban dari apa yang kamu pikirkan selama ini. Ya, yang kamu pikirkan adalah komitmen. Secara mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah memiliki hubungan yang begitu cukup lama, tapi mungkin tidak ada komitmen begitu ya. Nah, di Januari ini nantinya aku merasakan ada satu energi yang akan ada ya perubahannya begitu loh tentang hubungan kamu dengan seseorang. Artinya di sini akan ada suatu jawaban dari pertanyaan yang kamu pikirkan ya. Oke, the answer to your question. Nah, jawaban itu apa? Ya bisa dikatakan seseorang itu akan berkomitmen sama kamu. Seseorang itu akan eh, ya bisa dikatakan menikahi kamu ya. Aku melihat itu. Ada sesuatu yang akhirnya kamu lihat di situ. Dan akhirnya kamu merasakan bahwa ya ternyata ini jodoh aku gitu loh ya. Semoga. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Itu tentang asmara ya kalau aku lihat. Kalau kita kaitkan dengan finansial, kartu ini aku merasakan ada suatu harapan,
ataupun ada suatu kesempatan buat kamu yang kamu lihat ya kesempatan itu, dan akhirnya disitulah kamu mulai mencoba untuk menjalankan kesempatan itu ataupun memanfaatkan kesempatan itu. Seperti ya mungkin peluang nih, kamu yang lagi pengen berkarir ya, pengen naik jabatan gitu ya. Nah, di situ ada jalannya. Atau bisa dikatakan kamu ditawarin nih untuk tes ini, tes itu, untuk jabatan yang mungkin lebih ya lebih tinggi dari yang saat sekarang kamu jalani ya begitu. Atau mungkin ada beberapa orang nih yang akan menjalin kerjasama dengan kamu. Nah, di situ bisa dikatakan bahwa ya itu adalah satu kesempatan nantinya, dan itu kamu lihat, begitu ya. Atau bisa dikatakan orang selama ini yang, kamu inginkan untuk menjalankan kerjasama dan akhirnya ya terjawab semua itu, dan akhirnya dia akan menerimanya, begitu ya. Akan menerima kamu sebagai rekan kerja atau mitranya, ya semoga. Semoga di sini apapun bisnis yang kamu jalani, itu akan ada kelihatan kesempatan-kesempatan dan peluang untuk bisa memperbaiki ataupun untuk mengembangkan usaha kamu. Ya, seperti itu. Buat Virgo. Nah, kita lihat di sini ada abundance. Abundance di sini itu di Januari ini akan ada berkelimpahan kamu ya. Kamu akan merasa sukses, berhasil, bahagia, semuanya akan kamu miliki di sini, di Januari ini. Ya bisa dikatakan kamu akan mendapatkan keadilan ataupun mendapatkan jawaban ya, hasil dari perjalanan hidup kamu yang mungkin selama tahun 2022 ini begitu sangat berat ya hidup kamu gitu ya. Dan akhirnya di tahun 2023 ini adalah apa ya? Merdeka kamu ya, dari hal-hal yang mungkin dulu pernah membuat kamu terpuruk, di mana dulu kau pernah merasa disakiti atau di sana pernah ada pengkhianatan ya. Dan akhirnya di tahun 2023 ini kamu akan merasakan suatu kemenangan ya, keberhasilan, kesuksesan dari apa yang pernah kamu bayangkan atau impikan dulunya. Oke, nah dari sinilah abundance. Kamu akan berkelimpahan nantinya dalam hal apapun ya, gitu. Dan aku juga melihat di sini ada magical getaway. Kamu juga akan memiliki pintu keajaiban. Ya, seperti pintu Doraemon lah ya. Artinya saat kamu memanifestasikan sesuatu dan di sini akan terlihat, akan kamu dapatkan dari pintu ini. Artinya saat kamu membuka ataupun membuka hati kamu ya, atau di sini ada hati yang masih tertutup di awalnya, di mana kamu memiliki trauma dulunya, trauma percintaan ataupun trauma hubungan kamu dengan orang ataupun trauma dalam pekerjaan ya, ataukah kamu dulu pernah tertipu. Dan di sini akhirnya kamu bisa membuka hati kamu dan melihat ternyata banyak kesempatan saat kamu membuka hati dan pikiran kamu. Nah, itulah dikatakan magical getaway, pintu keajaiban buat kamu. Jika kamu benar-benar ingin membuka hati itu. Saat kamu ingin membuka hati kamu, nah saat itulah seseorang mungkin akan bisa masuk ke dalam hati kamu, ke dalam kehidupan kamu. Begitu juga tentang hal pekerjaan. Saat kamu menginginkan pekerjaan itu, ya yakinlah itu akan kamu dapatkan. Ya, oke. Nah, apalagi di sini? Ada journey. Nah, saatnya kamu akan prepare untuk persiapan kamu menghadapi tahun 2023. Artinya ya bisa dikatakan ada fase baru yang akan kamu lalui nantinya. Dan saat ini kamu sudah menyiapkan semuanya. Karena kamu merasakan ya, di tahun 2023 aku itu pengen bahagia. Aku itu pengen merubah semuanya. Aku itu tidak ingin mengalami kesedihan lagi. Nah, disitulah kamu mulai menata hidup kamu, menata hati kamu, menata pikiran kamu. Agar segala yang kamu jalani nantinya di tahun 2023 itu akan bisa terlihat. Ya, walaupun di sini ada hidden depth, ada sesuatu yang masih tersembunyi, yang mungkin belum kamu lihat ataupun kamu rasakan.
Dan itu di tahun 2023 itu akan terlihat oleh kamu. Atau ada berapa impian kamu nih yang mungkin sulit untuk kamu wujudkan ya. Entah apa itu ya. Tapi ya mungkin dengan keberuntungan kamu ataupun dengan keajaiban kamu, akhirnya akan kamu dapatkan di Januari ini. Apapun itu. Walaupun di sini akan banyak tantangan dan halangan ya yang akan kamu lalui di perjalanan hidup kamu ini. Tapi kamu di sini selalu bisa untuk menangkis semuanya gitu loh. Seakan-akan kamu itu sudah siap. Apapun masalah yang akan datang kepada kamu, kamu siap untuk menyelesaikannya. Begitu. Ya. Di tahun 2023 ini kamu akan memiliki suatu kepercayaan diri. Kamu akan memiliki suatu power yang cukup kuat ya dalam menghadapi perjalanan hidup kamu nantinya di 2023. Oke. Nah, itu yang aku lihat. Dan sesuatu yang tersembunyi ini akan kamu rasakan nantinya. Entah apa itu ya. Apakah itu cinta kamu, asmara kamu, soulmate-nya kamu, ataupun pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu, yang benar-benar kamu akan merasa sukses nantinya dalam hal apapun. Oke. Nah, di sini ada friendship. Di sini kamu juga ya di tahun 2023 nantinya di Januari banyak teman-teman kamu mungkin yang akan merasakan kebahagiaan juga bersama kamu. Artinya saat kamu merasakan kebahagiaan, mereka juga merasakan. Artinya saat kamu sukses, mereka juga merasakan kesuksesan itu. Atau bisa dikatakan dia juga kena dampaknya gitu loh. Dampak kesuksesan dari kamu. Artinya di sini ada teman-teman kamu mungkin yang tulus ya. Ada yang baik di sini. Akhirnya mensupport kamu ya begitu. Akhirnya mereka bahagia melihat kamu bahagia. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Di antara teman-teman kamu yang lainnya, ada juga nantinya yang mungkin akan julid sama kamu ya, tidak menyukai kamu. Yang maunya kamu itu jatuh sejatuh-jatuhnya, ya begitu. Jadi harus benar-benar kamu memahami kriteria dari teman-teman kamu semuanya. Dan agar kamu bisa menjaga hubungan persahabatan itu. Oke? Nah, itu yang aku lihat di sini. Sebagian dari kamu ini ya akan ada terhubung ya dengan teman-teman atau apa. Namanya kita hidup itu pasti ya punya teman, punya saudara, punya pasangan ya. Tapi itu juga akan macam-macam nantinya. Sifat mereka, cara mereka ke kita. Oke, nah itu yang aku lihat. Nah baik, buat Virgo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silahkan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silahkan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case yang kamu ya. Oke baik. Ingat buat Virgo, energi ini ya bisa saja yang mungkin yang sebelumnya kebaca ini juga gitu ya. Dan saat ini kebaca itu juga ataupun bisa saja berubah. Karena energi itu bisa saja dalam 1 menit pun bisa berubah gitu loh. Jadi intinya di sini ya namanya readingan ini, tarot ini artinya itu aja. Tentang kehidupan, percintaan kamu ya, tentang finansialnya kamu, tentang perjalanan hidup kamu, kehidupan ya mungkin teman-teman kamu ataupun keluarga kamu di sini pasti tentang itu aja. Artinya di sini kita hanya pengen mencari sebuah solusi jika kita memiliki ada masalah begitu ya. Ya. Artinya ini adalah sebuah readingan yang akan mencari solusi buat kamu. Yang akan memberikan solusi buat kamu. Semoga ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan ingat energi ini juga bisa berubah-ubah suatu saat. Tidak akan sama nantinya. Saat aku buka readingan ini, nah ini seperti ini nih. Nanti bisa saja 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian atau beberapa menit kemudian akan berubah lagi energinya, begitu ya. Seperti itu. Jadi intinya ya segala sesuatunya itu tetap kita menyerahkan kepada Tuhan. Oke. Nah, kita akan shuffle kartunya di sini. Buat Virgo. Apa yang akan terbaca di sini? Oke.
Oke, kita akan lihat di sini. Oh, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, oke, dan ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang di link dengan kamu. Oke, sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Nah, itu suara kodok. Semoga suara kodok ini bisa meningkatkan energi kita ya. Ya, oke. Haramaklum, hari penghujan. Jadi kodoknya suka berbunyi di air-air yang tergenang ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini bottom of the deck-nya kamu ada Four of Wands. Four of Wands ini menggambarkan adanya suatu kebahagiaan, kesejahteraan. Artinya bagi kamu di sini yang menikah, sudah menikah, kebahagiaan kamu akan meningkat ya. Di sana mungkin akan terjalin suatu hubungan yang begitu sangat romantis. Ya, hubungan yang begitu saling pengertian antara kamu dengan pasangan. Ini bagi kamu yang sudah menikah. Bagi kamu yang mungkin belum menikah ataupun masih PDKT ataupun lagi menjalin hubungan pacaran, dan bisa dikatakan di sini kamu akan berkomitmen nantinya. Tapi komitmen kamu ini dalam bentuk apakah di sini akan menikah, apakah di sini kita akan jadian begitu ya. Bagi kamu kayak TTM-an gitu ya. Bisa saja di sini. Dan tentang finansialnya kamu, aku melihat di sini akan ada kesuksesan juga. Oke, itu di bottom kamu. Tapi untuk mencapai titik ini, apa yang akan terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya ya, begitu. Kita akan coba bahas di sini. Nah, di sini ada King of Wands. King of Wands itu adalah di mana kamu memiliki suatu energi yang cukup kuat, energi di mana kamu itu percaya diri dengan diri kamu sendiri gitu ya. Seakan-akan kamu mampu melakukan apapun kamu mampu ya. Ini menggambarkan kalau kamu seorang maskulin, ini menggambarkan suatu energi yang begitu ya, orang yang bijaksana gitu loh. Orang yang punya kemauan cukup kuat, orang yang punya power yang cukup kuat gitu. Walaupun di sini sebenarnya dia ada merasa kesedihan, tapi dia tidak akan menunjukkan kesedihan itu kepada kita, begitu ya. Itu gambaran di sini. Jadi artinya di Januari ini akan ada terjadi hati yang merasa tersakiti atau ada pemikiran yang begitu membuat kamu terbebani begitu. Apakah itu? Apakah di sini ada sebuah cinta yang mungkin kamu miliki saat ini yang dulunya ingin berkomitmen, tahu-tahu ya belum juga gitu ya. Kenapa ya? Dia kan sudah janji Kak. Katanya di tahun 2023 kita akan mulai semuanya. Ternyata ya mungkin sudah kamu lewati tahun 2023 atau Januari sudah kamu lewati tapi tidak ada perubahan begitu. Makanya di situ membuat hati kamu sakit. Makanya di situ membuat kamu merasa kepikiran terus. Tapi ya Four of Swords di sini ya dengan pasangannya kamu, tapi kamu masih berharap pemikiran-pemikiran kamu ini seakan-akan ya akan bisa terwujud. Karena di sini terlihat ada perubahan. Oke, di sini ada adjustment. Ada perubahan dari pemikiran kamu ini. Di mana kamu di awal berpikir bahwa apakah aku mampu untuk merubah hidup aku? Apakah aku sanggup gitu loh. Secara selama ini banyak masalah yang aku hadapi. Justru dengan masalah yang banyak itu kamu masih bertahan. Artinya kamu orang yang kuat. Ya. Artinya kamu orang yang kuat. Jadi kita itu janganlah ragu dengan kemampuan kita, dengan kualitas kita. Percaya dirilah kita. Tunjukkan bahwa kamu itu mampu melakukan apapun. Karena di sini ada perubahan bagi kamu nantinya, ya. Buat Virgo. Perubahan besar di sini akan terjadi buat kamu. Seolah-olah hidup kamu akan bangkit kembali. Seolah-olah hidup kamu itu akan bahagia kembali. Ya, ada sesuatu yang akan kamu dapatkan, keadilan ya. Hasil dari perjuangan kamu sebelumnya itu akan kamu dapatkan di sini. Dari sini ada Two of Pentacles. Walaupun di sini banyak keraguan yang kamu alami. Nantinya di tahun 2023 di Januari, kamu juga akan ketemu dengan kondisi di mana kamu ragu. Apakah ragu dalam menjalankan komunikasi dengan seseorang yang kamu fokuskan gitu ya. Apakah kamu punya keraguan bahwa dia serius nggak ya Kak?
Kayaknya aku ragu dengan cintanya. Kenapa dia janji-janji aja Kak, tapi tidak pernah ditepati gitu loh. Seolah-olah dia kayaknya sudah menyiapkan banyak hal buat kita, tapi tidak pernah aku lihat begitu loh. Jadi, di sini keraguan itulah yang membuat dilema bagi kamu. Nah, tapi sebenarnya kamu masih bisa memilih di sini. Masih bisa memilih, memilih apa yang akan menjadi tujuan hidup kamu nantinya. Oke. Dan di sini ada Six of Cups, adanya energi masa lalu yang selalu muncul nantinya. Di tahun 2023 walaupun kamu sudah memiliki pasangan, tapi ada seseorang di masa lalu kamu mungkin yang akan ketemu nih, yang akan terkoneksi sama kamu. Tapi mohon maaf bagi kamu yang sudah menikah, jika tidak ada masalah dalam rumah tangga kamu abaikan readingan ini ya. Jangan kamu yakini begitu. Nanti tahu gini, "Kak, aku sudah menikah. Aku itu baik-baik aja Kak rumah tangga aku, Kak. Tapi Kakak kok ngomong gitu ya, di sini ada orang ketiga," begitu loh. Nah, kita tidak tahu orang ketiga ini seperti apa. Apakah dia hanya sebatas teman? Apakah dia sebatas, seseorang teman kerja? Kita nggak tahu ya. Jadi artinya, bagi kamu yang sudah menikah, jika tidak ada masalah, percayakanlah kepada pasangan kamu. Bagi kamu di sini yang mungkin, feminim, ya percayalah pada suami kamu, ya yakinlah pada dia, kesetiaannya dia. Dan bagi kamu yang maskulin, ya gitu juga sebaliknya ya. Kamu harus mengerti dengan pasangan kamu, begitu. Jadi, ya andai kata kamu yang sudah menikah ini jangan dianggap bahwa orang masa lalu itu selalu mantan ya. Jadi kalau memang tidak resonate bagi kamu abaikan aja readingan ini ya. Kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini. Energi masa lalu ini seakan-akan dia akan datang kepada kamu itu tadi yang aku katakan. Apakah dia pengen minta maaf? Apakah dia pengen istilahnya itu kayak pengen menjalin bisnis gitu ya. Tapi hanya sebatas bisnis, nggak ada hal-hal lain gitu loh. Itu bagi kamu yang sudah menikah. Tapi bagi kamu yang belum menikah, jika seseorang di masa lalu yang muncul ke dalam hidup kamu bisa ya memperjuangkan dia kembali. Tapi ingat, jika dia masih single. Tapi jika dia sudah memiliki pasangan, kamu cukup membatasi diri kamu dengan dia. Ya, jangan terlalu kamu berlebihan ataupun terlalu overthinking terhadap dia. Wah, dia udah datang lagi, Kak. Jangan-jangan dia mau ini, mau itu gitu ya. Ya, usuzonnya tolong dikurangi begitu ya. Oke, buat Virgo, itu terbaca buat kamu. Nah, jadi di sini kebahagiaan itu akan muncul nantinya buat kamu, Virgo. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan di sini, tapi kamu akhirnya tetap mendapat pilihan untuk hidup kamu. Disitulah kamu harus bisa memilih hidup mana yang harus kamu tempuh, oke? Buat Virgo, di sini kita ada sebuah pesan buat kamu. Pesan apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Pesan apa buat kamu? Oke. Ada ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu. Aku hanya berhenti dan berharap. Jadi jika kamu melihat seseorang yang mungkin kamu cintai atau pasangan kamu lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena begini kamu mengetahui bahwa mungkin cinta dia itu tidak sepenuhnya terhadap kamu. Jadi kamu di sini ya mungkin tidak berharap lebih gitulah dari dia gitu ya. Makanya kamu di sini bisa mengikhlaskan. Kalaupun dia bukan jodoh aku ikhlas. Oke, begitu ya. Oke. Di sini ada soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Artinya di sini saat kamu bisa melepaskan masa lalu. Nah, yakinlah bahwa dia bukan terbaik buat kamu, tapi masih ada soulmate kamu di sini yang akan ketemu dengan kamu, ya, begitu. Buat Virgo. Di sini ada, hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Ya, kalau kita sudah diam itu ya udah, itulah akhir dari semuanya. Tapi jika kamu masih berjuang, masih bergerak, masih ada usaha dan perjuangan yang kamu lakukan ya, begitu. Apalagi di sini pesan buat kamu, mencoba melupakanmu seperti berenang melawan arus sungai. Makin keras aku mencoba, makin cepat aku lelah dan kembali kepadamu. Ada di sini ya mungkin ada kondisi hubungan kamu dengan seseorang yang benar-benar membuat kamu merasa terbebani ya begitu ya.
Tapi kamu coba untuk meninggalkan dia, tapi tidak bisa. Justru semakin kamu ingin melupakan dia, rasa kamu itu semakin kuat ke dia. Artinya bisa dikatakan dia adalah soulmate kamu ya, begitu. Setiap orang butuh dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Saat kita ingin dihargai orang, kita harus menghargai orang dulu. Tapi jika itu tidak kamu lakukan, ya jangan meminta kamu dihargai. Oke? Buat Virgo, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.